Indikator dari kapasitas itu dilihat dari 5 komponen ini. Yang pertama adalah ada atau tidaknya aturan dan kelembagaan penanggulangan bencana. Yang kedua, peringatan dini dan kajian risiko bencana, apakah sudah ada di suatu daerah tersebut. Yang ketiga, tentang pendidikan kebencanaan. Yang keempat, pengurangan faktor risiko dasar. Yang kelima, pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. Jadi, kapasitas di suatu daerah itu indikatornya adalah 5 komponen ini. Dilihat dari aturan ada atau tidak adanya lembaga bencana. Contohnya di Indonesia kita sudah punya undang-undang tentang bencana, sudah punya Badan Nasional Penanggulangan Bencana, baik itu pusat dan daerah, dan sudah punya bagaimana peringatan dini, kajian risiko bencana juga sudah dilakukan di berbagai daerah. Pendidikan kebencanaan sudah berjalan lancar, baik itu di lini pendidikan dan instansi-instansi, pengurangan faktor risiko dasar, dan pembangunan kesiapsiagaan pada seluruh lini. Jadi inilah yang menjadi indikator kapasitas suatu daerah itu bagus atau tidak. Hasil pengkajian risiko bencana itu hasilnya akan terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah adanya peta risiko bencana. Hasil akhirnya kita bisa melihat dari peta tersebut mana daerah-daerah yang punya risiko bencana yang tinggi, rendah, atau sedang, dan adanya dokumen kajian risiko bencana. Jadi, hasil dari pengkajian analisis potensi risiko bencana harus tertuang dalam dua komponen ini, yaitu peta dan dokumen. Tidak sekedar menempatkan kawasan rawan bencana sebagai salah satu zona, tetapi juga menempatkan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan kemungkinan terjadinya bencana pada kawasan tersebut. Jadi, inilah hasil akhir yang diharapkan dari melakukan pengkajian analisis risiko potensi bencana. Nah, di sini saya coba memaparkan contoh pengkajian risiko potensi bencana tsunami di Kota Padang. Nah, seandainya mahasiswa bertanya, apakah kompetensi saya sebagai mahasiswa keperawatan dituntut bisa melakukan analisis risiko potensi bencana? Nah, jawabannya adalah tentu saja belum sampai ke sana. Karena untuk melakukan analisis risiko potensi bencana pada suatu daerah itu bukan pekerjaan yang gampang. Karena kita harus menggunakan data-data valid yang dikeluarkan dari instansi atau institusi pemerintah. Nah, untuk pengkajian risiko potensi bencana di berbagai daerah di Indonesia, mahasiswa bisa membaca jurnal yang sudah dipublikasi ya. Biasanya ini kerjaan dari mahasiswa ataupun ilmuwan yang konsen di BMKG atau BNPB ya, dan biasanya juga merupakan kerjasama dari beberapa lini kajian. Salah satu yang saya ambil contoh di sini adalah disertasi atau hasil penelitian dari tesis mahasiswa ITB ya, yang melakukan analisa risiko potensi bencana tsunami di Kota Padang. Oke, nah tahap pertamanya itu memang harus kita identifikasi hazardnya, ancamannya seperti apa. Nah, di sini mahasiswa bisa melihat bahwa harus ada data dari kecamatan, luas wilayah, wilayah tergenang, indeks bahayanya seperti apa. Nah, ini dia sudah punya kualifikasi ya masing-masing, satu rendah, sangat rendah sampai ke yang tertinggi itu adalah 5. Jadi rentangnya adalah 1 sampai 5. Di mana kita dapat indeks bahaya ini? Ini dilihat dari peta indeks bahaya inundasi Kota Padang. Jadi dilihat dari lempengan-lempengan bumi, dari struktur tanah dan struktur lempeng bumi yang memang dikeluarkan oleh lembaga yang resmi. Oke.
Selanjutnya, hazard juga dilihat itu berdasarkan luas inundasi tsunami. Jadi ini petanya memang sudah dikeluarkan oleh lembaga resmi dan nanti akan diklasifikasikan seperti ini. Selanjutnya, analisis bahaya atau hazard juga dilakukan kepada kelurahan-kelurahan masing-masing kecamatan tadi ya, dengan indeks seperti ini. Nah, tadi berarti untuk hazard menggunakan data yang dikeluarkan dari lembaga resmi terkait dengan peta inundasi tadi ya. Selanjutnya yang dinilai adalah vulnerability atau kerentanan. Jadi di sini hasil penelitiannya juga melihat dari beberapa komponen ya, ada sosial. Di sini mereka lihat dari kepadatan penduduk, rasio penduduk usia rentan, jenis kelamin, dan penduduk miskin. Jadi mereka membuat klasifikasinya seperti ini. Oke, kerentanan sosial juga mereka identifikasi sampai ke kelurahan. Selanjutnya usia rentan ya, itu balita dan usia lanjut ya. Mereka juga mengidentifikasinya sampai ke kelurahan. Oke. Selanjutnya jenis kelamin, mereka juga mengklasifikasikannya untuk kerentanan sosial, rasio keluarga miskin juga masuk ke dalam kerentanan sosial. Mereka juga menghitung ya sampai rasio kepala keluarga miskin. Selanjutnya tentang indeks masih kerentanan sosial ya. Oke. Nah, selanjutnya kerentanan fisik. Nah, di sini mereka lihat dari jumlah bangunan, kepadatan bangunan, dan fasilitas kritis. Jadi, diberi skor sesuai dengan kondisi daerah tersebut. Oke, mereka juga mengidentifikasi sampai ke kelurahan ya. Kepadatan pembangunan juga dilihat. Fasilitas kritis juga mereka lihat ya. Jadi fasilitas kritis ini seperti sarana pemerintahan, sarana pendidikan, kesehatan, peribadatan, perdagangan, hotel, bangunan museum, SPBU. Jadi mereka juga menilai di vulnerability atau analisis kerentanan fisik. Nah, indeks kerentanan fisik berdasarkan beberapa kriteria tadi hasilnya seperti ini. Tingkat kerentanan tinggi, ada yang sedang. Nah, analisis kapasitas. Yang terakhir dinilai analisis kapasitas. Bagaimana kapasitasnya? Berdasarkan dia membuat 6 indikator ya. Tadi sebelumnya saya jelaskan minimal dia ada 5 indikator, tapi dia menilai berdasarkan 6 indikator, tidak masalah. Nah, dari aturan, kelembagaan penanggulangan bencana, dan dia memberikan skor di sini. Nah, hasil akhirnya menyatakan tingkat kapasitas ini ya, skor-skornya. Nah, kesimpulannya analisis kapasitasnya berada di kategori 3, maka dia di kategori sedang. Oke, ini merincikan ya mengenai kapasitasnya tadi, bagaimana tentang peringatan dini resiko bencana, pendidikan bencana, tentang rambu keyakinan, pembangunan kesiapsiagaan juga dijelaskan. Oke, alur komunikasi peringatan dini ya, rasanya di Kota Padang juga sudah bagus ya. Nah, hasil akhirnya terkait dengan 6 kriteria ini bahwa kesimpulannya tentang kapasitasnya, kesimpulannya ada yang rendah, ada yang sedang, ya rendah dan sedang saja.
Nah, kita masuk. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan analisis risiko tsunami di Kota Padang. Jadi, berdasarkan rumus yang sudah dijelaskan di awal bahwa risiko ini merupakan hazard atau ancaman atau bahaya dikali dengan vulnerability atau kerentanan dibagi dengan kapasitas, maka kesimpulannya didapat bahwa, nah ini dia. Resiko dia buat ini di kelurahan ya, dia spesifik kepada daerah Padang Barat. Jadi indeks risikonya kelurahan Belakang Tangsi itu 3,71, maka dia masuk kategori tinggi. Begitu juga Berok Nipah itu dia tinggi, Kampung Jauh rendah. Jadi ini merupakan hasil akhir dari rumus yang kita pakai H kali V per C tadi. Nah, disimpulkan dari penjabaran yang panjang di awal tadi bahwa inilah hasil dari analisis resiko potensi bencana di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Padang Barat. Nah, ini salah satu contoh bagaimana suatu proses analisis potensi risiko bencana pada suatu daerah dilakukan. Cukup kompleks dan melibatkan banyak data. Untuk itu memang untuk menganalisis risiko potensi bencana itu sangat sulit sekali dilakukan oleh individu sendiri ya, tapi harus melibatkan beberapa ahli, menggunakan beberapa data dari beberapa instansi yang memang resmi mengeluarkan data tersebut, dan mengidentifikasi data-data sesuai dengan data yang ada di lapangan. Nah, mahasiswa sekalian, demikian saja terkait dengan penjelasan analisis risiko potensi bencana pada suatu daerah. Karena ini adalah suatu hal yang baru mungkin dipelajari oleh mahasiswa, tentu saja banyak pertanyaan atau beberapa yang ingin ditanyakan oleh mahasiswa. Untuk itu saya buka forum diskusi di Island. Nanti apapun yang perlu kita diskusikan atau yang ingin mahasiswa tanyakan bisa menuliskan pertanyaan di Island tersebut. Baiklah, untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.